Baik, oke. Kita akan langsung saja untuk memulai. Jadi untuk technical meeting ini akan diawali dengan nanti dari kami akan mencoba memberikan penjelasan tentang babak semifinal Olimpiade Genomik ini. Lalu selanjutnya dipersilahkan untuk bagi yang ingin bertanya bisa bertanya di akhir ya. Oke. Sebelumnya dari kami ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman peserta yang sudah melalui tahapan babak penyisihan kemarin dan berhasil untuk melaju sampai dengan babak semifinal sekarang. Jadi tinggal satu langkah lagi bagi teman-teman semua untuk bisa mencapai babak final nanti di bulan Agustus yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta. Jadi silakan dimaksimalkan besok saat semifinal karena 20 orang terbaik dari setiap jenjangnya akan diundang untuk mengikuti babak Grand Final di Jakarta di tanggal 21 sampai 23 Agustus 2025. Pelaksanaan Olimpiade Genomik ini dipelopori oleh Indonesia Mengajar dan juga Regen Academy, didukung oleh Regen, Merck, dan juga kita bekerja sama dengan berbagai institusi dan komunitas. Kita bekerja sama dengan Kementerian Dasar dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya dari Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah, lalu dengan Kementerian Kesehatan, dengan BRIN dari Pusat Riset Biomedis, bekerja sama dengan Departemen Biologi Universitas Indonesia, dengan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, lalu beberapa komunitas yang mendukung pelaksanaan Olimpiade ini dari komunitas iGEM UGM, Rumah Mainstream for Bio Academy, dan juga Generasi Biologi Indonesia. Nah, untuk penyegaran lagi, timeline pelaksanaan OGI adalah sebagai berikut. Teman-teman sudah selesai melalui pendaftaran peserta dan juga sudah selesai melalui tahapan babak penyisihan di tanggal 9 Juli kemarin. Untuk pengumuman juga kemarin sudah diberikan semuanya di tanggal 13 Juli 2025, hari Minggu melalui email. Dan sekarang kita akan persiapan untuk babak semifinal di tanggal 19 Juli besok, hari Sabtu ya. Nah, untuk pengumumannya, hasil semifinal akan diberikan seminggu setelahnya, nanti di tanggal 26 Juli. Dan setelah itu, satu bulan setelahnya kita akan ada babak final secara offline atau luring di Jakarta pada tanggal 21 sampai 23 Agustus 2025. Baik, nah sekarang kami akan coba untuk memberikan beberapa penjelasan mekanisme pelaksanaan babak semifinal. Selanjutnya silakan disimak terlebih dahulu teman-teman, Bapak Ibu semua. Nanti selanjutnya setelah selesai penyampaian, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bisa raise hand. Dan juga kalau misalnya mau menuliskan di kolom chat juga boleh. Nanti kita akan coba sortir beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Semoga di technical meeting ini bisa kita manfaatkan untuk kalau ada yang punya pertanyaan nanti bisa kita jawab sebagai bentuk persiapan juga besok ya sebelum kita eh, melaksanakan semifinal. Oke, nah informasi awal terkait semifinal ini. Jadi semifinal akan mempunyai durasi waktu pelaksanaan 90 menit seperti yang di layar ya. Ini sedikit berbeda dengan babak penyisihan kemarin. Kalau babak penyisihan kemarin selama 75 menit, sekarang semifinal lebih panjang. Jadi durasinya 90 menit. Tidak bisa lebih lama dari itu. Bisa lebih cepat kalau dirasa sudah
selesai dan sudah yakin dengan jawabannya bisa diselesaikan lebih cepat, tapi tidak bisa lebih lama dari 90 menit. Maksimal 90 menit. Nah, di semifinal ini kita ada pembagian waktu pengerjaan. Untuk rentang waktu total masih sama seperti babak penyisihan dari jam 9 sampai jam 15.30 kali ini, tapi ada beberapa pembagian. Untuk jenjang SD akan dilaksanakan mulai pukul 9 pagi sampai 11.30 gitu. Jadi rentang waktunya lebih sempit. Jadi silahkan diperhatikan dan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Hanya dibuka selama 2,5 jam ya, 150 menit. Jadi dari jam 9 pagi sampai 11.30 untuk jenjang SD. Untuk jenjang SMP di jam 11 sampai 13.30. Lalu jenjang SMA di jam 13 sampai jam 15.30. Waktu pengerjaan tidak bisa untuk di luar waktu tersebut. Jadi diperhatikan jenjang SD di jam berapa, jenjang SMP di jam berapa, dan jenjang SMA di jam berapa. Karena di luar waktu tersebut pengerjaan CBT-nya aksesnya akan ditutup. Dan untuk perhatian juga bahwa waktu-waktu yang ada di layar ini adalah waktu untuk Indonesia bagian barat. Jadi teman-teman yang berada di waktu Indonesia tengah maupun eh, teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur bisa menyesuaikan. Soal terdiri dari 45 soal, 20 soal pilihan ganda, 15 soal isian singkat, dan 10 soal isian yang berasal dari dua video eksperimen. Jadi total ada 45. Nah, kita ada peraturan skor penilaian, jadi bisa diperhatikan. Untuk soal pilihan ganda, jika jawaban benar bernilai 1 poin, jika jawaban salah nilainya -1 gitu ya. Jadi akan ada -1 jika jawabannya salah. Jika tidak dijawab, nol. Lalu penilaian soal isian singkat, jika jawaban benar nilainya 2 poin, jika salah -1, dan jika tidak dijawab 0 poin. Lalu soal isian video eksperimen, jadi nanti kita akan ada dua video eksperimen. Jadi teman-teman peserta tidak usah untuk mempersiapkan bahan, alat apapun. Nanti hanya akan ada video dan silakan ditonton videonya. Nanti berdasarkan video tersebut akan ada 10 soal isian. Jadi tinggal ditulis saja jawabannya. Nah, soal-soal dari video eksperimen tersebut, jika jawaban benar nilainya 5 poin, jika salah tidak ada minus 0 poin. Nah, gambaran perhitungan skornya adalah sebagai berikut. Skor maksimal pada babak semifinal ini adalah 100 jika jawabannya benar semua. Perhitungannya adalah kita akan menghitung jumlah dari masing-masing bentuk soal, pilihan ganda, isian singkat, dan juga isian eksperimen. Contohnya adalah jika pilihan ganda benar semua 20 soal, maka 20 kali 1 poin akan ada 20 poin. Untuk isian singkat, jika benar 15 soal semuanya, 15 kali 2 30 poin. Soal isian dari video eksperimen ada 10 soal, jika benar semua maka 10 kali 5 poin, 50 poin. Jadi totalnya adalah 20 poin ditambah 30 poin ditambah 50 poin menjadi 100 poin. Ini total maksimal kalau misalnya jawabannya akan benar semua. Lalu nanti di akhir finalis akan diambil dari 20 peserta dengan skor tertinggi dari masing-masing jenjang. Jadi 20 peringkat 20 besar SD, 20 besar SMP, dan 20 besar SMA akan menjadi finalis yang akan diundang untuk ikut pada babak final di Jakarta di Agustus nanti. Nah, ini adalah teknis pengerjaannya. Eh, yang pertama, silakan disiapkan laptop atau komputer yang mempunyai webcam aktif dan sinyal internet. Di sini ada penekanan bahwa dipastikan laptop dan komputernya mempunyai webcam yang aktif karena selama babak semifinal ini proses pengerjaan akan direkam oleh sistem CBT-nya. Gitu. Jadi berbeda dengan babak penyisian kemarin yang kita tidak
merekam proses pengerjaan, tapi pada kali ini kita akan merekam semua proses pengerjaan. Jadi dipastikan bahwa laptop atau komputer yang akan digunakan oleh teman-teman mempunyai webcam yang aktif. Lalu yang kedua, tidak direkomendasikan menggunakan handphone. Yang ketiga, gunakan browser antara Google Chrome, Firefox, atau Safari yang sudah terupdate gitu. Jadi hanya gunakan tiga di antara browser-browser ini. Pilih salah satunya. Kenapa? Karena penggunaan browser selain ini dapat berisiko terhadap jawaban tidak terbaca oleh sistem. Sebagai contoh, kemarin pada saat babak penyisihan, ada beberapa peserta yang skornya itu nol, walaupun jawabannya ada yang benar gitu. Jadi secara sistem tidak dapat membaca jawabannya karena menggunakan browser selain Chrome atau Firefox atau Safari atau browsernya belum update gitu. Jadi dipastikan hanya antara tiga ini pilih salah satunya dan update sudah up to date supaya eh, tidak sia-sia nantinya ya. Jawabannya udah benar tapi ternyata karena sistemnya tidak terbaca jadinya nanti jawabannya akan dihitung salah. Jadi dipastikan antara tiga ini dan sudah update. Lalu setelah sudah disiapkan semuanya, buka situs olimgenomik.indonesiamengajar.org/login. Linknya sama seperti yang digunakan pada saat babak penyisian kemarin. Klik menu masuk, lalu login. Silakan login dengan kode peserta yang paling baru yang digunakan pada saat daftar ulang. Jadi dipastikan bahwa teman-teman juga sudah melakukan daftar ulang dan gunakan kode peserta tersebut lalu eh, ketik juga passwordnya gitu. Jadi bukan menggunakan email ya, tapi menggunakan kode peserta untuk login. Nah, nanti setelah login akan ada tulisan ikuti ujian babak semifinal. Nanti silakan diklik ujian babak semifinal, lalu silakan dipilih paket soalnya. Setelahnya lalu silakan untuk dijawab soal-soalnya selama durasi 90 menit. Nanti kita akan ada eh, screenshot contoh tampilannya setelah ini. Oke, nah ini kita akan coba melihat contoh gambaran screenshotnya. Jadi tampilan awal login akan seperti ini, sebagaimana teman-teman juga sudah melakukannya di babak penyisihan dan juga saat daftar ulang. Silakan ditulis kode pesertanya di atas, lalu passwordnya, lalu klik login. Nah nanti setelah login akan ada tampilan profil seperti ini. Silakan nanti diklik yang paling bawah, ikuti ujian babak semifinal. Setelah ikuti ujian babak semifinal akan ada pilihan paketnya sesuai dengan jenjang yang teman-teman ikuti. Jika teman-teman mengikuti jenjang SD akan ada pilihan paket semifinal SD, durasi 90 menit, jumlah soal 45. Silakan diklik mulai CBT. Nah, lalu akan ada eh, tanda untuk mengkonfirmasi apakah yakin untuk ingin memulai CBT. Ketika sudah benar-benar yakin untuk ikut mengikutinya, silakan diklik iya. Nah, pertama-tama akan ada tampilan seperti di pojok kiri atas ini untuk meminta akses kamera gitu. Jadi silakan diizinkan kalau misalnya browsernya meminta akses untuk kamera. Kenapa? Karena nanti di tampilan atas akan ada tampilan webcam seperti ini gitu ya. Ini akan memperlihatkan gambar teman-teman dan juga ini pada saat yang sama sistemnya akan merekam seluruh proses teman-teman mengikuti CBT. Jadi di sini kita akan dari panitia akan melakukan monitoring untuk memastikan teman-teman mengikuti tes ini secara jujur, tidak ada kecurangan dan tidak ada bantuan apapun gitu. Bagaimana kalau misalnya izin kameranya tidak diberikan atau kameranya rusak? Nah, kalau kameranya tidak diizinkan, nanti akan ada error seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti saat mengerjakan ada tulisan error, webcam permission was denied, artinya adalah izin webcam tidak diberikan, tidak diizinkan, lalu ada permintaan untuk please enable it in your browser settings and refresh the page gitu ya. Jadi silahkan untuk
izinkan enable webcam permissionnya. Karena kalau misalnya webcamnya tidak diaktifkan, akan error terus dan teman-teman tidak akan bisa melanjutkan CBT-nya. Gitu. Jadi balik lagi tadi, silakan di bagian sini untuk dilihat di pojok kiri atas browsernya nanti akan langsung ada tulisan untuk meminta izinnya di on atau dihidupkan supaya teman-teman webcamnya aktif dan bisa terlihat di atas soal seperti ini. Nah, supaya error seperti ini juga tidak terlihat gitu ya. Selanjutnya, setelah semua aman, silakan langsung dikerjakan semua soalnya. Nah, ini ada tampilan yang sedikit berbeda karena di babak penyisihan kemarin semuanya pilihan ganda, tapi kalau di semifinal ini nanti ada soal isian. Jadi gambaran soal isiannya adalah seperti ini. Akan ada soal, terus tidak ada opsi pilihan, jadi hanya ada kolom untuk mengetik. Jadi silakan langsung diketik saja. Ini contoh soal ya. Misalnya ada pertanyaan, aku berwarna hijau, kadang ada yang tipis atau tebal dan dapat membuat makanan dengan cahaya. Aku adalah titik titik titik. Jawabannya klorofil gitu. Jadi silakan diketik saja di kolom jawaban ini pakai keyboard klorofil. Nanti langsung saja kalau sudah yakin selanjutnya. Dan terus seperti itu sampai dengan soal terakhir. Lalu nanti ketika sudah soal terakhir, klik selesai. Lalu ada eh, pesan untuk eh, mengkonfirmasi seperti ini. Jika sudah yakin akan diklik akhiri CBT. Jika belum, silakan klik kembali untuk mengecek-ngecek lagi soalnya. Tapi pastikan bahwa teman-teman mengakhiri CBT-nya sebelum waktu berakhir. Terakhir, ketika memang sudah selesai, nanti akan ada pesan selamat, kamu telah menyelesaikan CBT, lalu teman-teman eh, silakan mengikuti tahapan terakhir yaitu isi survei OGI. Dan setelah itu teman-teman sudah selesai mengikuti rangkaian tahapan semifinal, lalu silakan menunggu hasil dari pengerjaan CBT teman-teman. Oke, beri sekian untuk penyampaiannya. Nah, selanjutnya saya akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan ada di kolom chat. Jadi kita langsung masuk ke sesi Q&A yang ada pertanyaan boleh raise hand dan juga boleh di kolom chat. Nanti saya akan coba memilih dan langsung menjawab. Nah, ya pertanyaan pertama ada nih di kolom chat. Kak, bagaimana mengenai tes praktikum? Nah, jadi tes praktikumnya hanya akan berupa video, teman-teman. Nanti teman-teman hanya menonton video praktikum dari tim kami. Lalu nanti dari video praktikum tersebut akan ada beberapa soal dan silakan dikerjakan soal tersebut. Jadi teman-teman tidak usah melakukan praktikum sendiri, tidak usah menyiapkan alat dan bahan karena praktikumnya sudah disediakan oleh kami dalam bentuk video. Seperti itu ya. eh Video eksperimennya nanti akan seputar dari 4 materi. Jadi kita dari awal memang untuk OG ini kita membaginya menjadi 4 materi utama. Biologi dasar, pewarisan sifat, bioteknologi, dan bioinformatika. Nanti jadi akan ada 2 video tentang salah satu materi tersebut. Videonya tidak panjang, hanya maksimal 2 menit untuk menonton videonya, tapi dipastikan nanti bisa disimak baik-baik karena pertanyaan-pertanyaannya akan seputar dari proses eksperimen dalam video tersebut. Oke. Kak, untuk soalnya berurut mulai pilihan ganda, isian, dan video atau bisa dipilih yang mudah. Untuk tampilannya nanti akan secara berurutan, pilihan ganda terlebih dahulu, lalu isian, dan terakhir baru soal dari video. Tapi teman-teman bisa memilih mau mengerjakan pilihan ganda dulu kah, atau isian dulu, atau video dulu. Karena kita bisa, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, eh, nah, di sini ada bagian sebelah kanan ada navigator, ada angka-angka soalnya gitu. Jadi teman-teman bisa klik mau mengerjakan soal nomor berapa terlebih dahulu gitu. Jadi
Yang penting di akhir semuanya sudah hijau semua gitu ya. Jadi semua berarti sudah terisi. Seperti itu. Kak, kemarin saya memakai Microsoft Edge dan lolos semifinal. Apakah boleh pakai Edge lagi? Nah, kami tidak menyarankan menggunakan Microsoft Edge. Jadi silahkan untuk mengantisipasi, silahkan pakai antara Google Chrome, Mozilla Firefox atau Safari gitu ya. Jadi silahkan dipilih antara browser tersebut. Kalau saran dari kami tidak usah memakai Microsoft Edge lagi. Apakah akan ada uji coba sistem lagi? Untuk semifinal ini tidak ada uji coba sistem lagi karena secara pengalaman kami menganggap teman-teman juga sudah melakukan babak penyisihan kemarin, lalu juga beberapa sebagian besar sudah mengikuti uji coba sistem juga. Jadi kita juga masih menggunakan platform CBT yang sama. Harapannya teman-teman sudah cukup familiar dan eh, bisa mengerjakan dan sudah tidak terlalu asing dengan sistemnya. Apakah pada pengerjaan CBT ini wajib didampingi oleh guru pendamping? Jadi tidak harus didampingi. eh, Jadi kalaupun misalnya hanya mengerjakan sendiri, tidak ada pendampingan orang tua, tidak apa-apa. Tapi yang pasti harus dilakukan adalah pastikan webcamnya aktif supaya video teman-teman bisa terlihat di sistem. Kami bisa memonitor teman-teman gitu ya. Dan dipastikan tidak melakukan hal-hal kecurangan. Karena kami bisa melihat teman-teman dari rekaman yang teman-teman lakukan. Kak sudah daftar ulang tapi tidak dapat email. Bukti daftar ulangnya gimana? Oke. Eh, Memang tidak akan ada email konfirmasi daftar ulang, teman-teman. Tapi untuk melihat, mengecek apakah teman-teman sudah betul-betul terdaftar. Jadi silakan nanti teman-teman login kembali. Ketika teman-teman sudah daftar ulang, akan ada tulisan bahwa teman-teman sudah terdaftar untuk semifinal. Jadi untuk mengeceknya silakan login aja ke website Ogi. Kak, kalau belum daftar ulang gimana? Dari kemarin belum ada tombol daftar ulang. Oke. Kalau belum daftar ulang, kita kita memperpanjang waktu maksimal daftar ulang sampai dengan hari ini jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Setelah itu kita akan menutup daftar ulangnya. Jadi teman-teman sudah tidak bisa melakukan daftar ulang setelah jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat hari ini. Jadi dipastikan daftar ulang segera. Nah, kalau misalnya tombol daftar ulangnya belum ada, dipastikan bahwa kode peserta yang teman-teman masukkan itu sudah sama dengan kode peserta yang ada di email. Untuk lebih mudah, silakan dikopas aja pengumuman yang dari email. Karena sebelumnya cukup banyak yang mengalami kasus serupa. Dan setelah mencoba untuk mengecek emailnya dan mengambil kode peserta yang ada di email, masalahnya bisa teratasi gitu. Jadi coba dicek aja pengumumannya ya. Ini dari Kak Anissa Wulan Cahyani. Silakan dicek email pengumumannya. Di situ ada kode peserta, dikopas aja, lalu login dengan kode peserta itu. Kak, laptopku kameranya buram. Kalau masih buram-buram sedikit nggak apa-apa. Yang penting masih kelihatan wajah teman-teman ya. Wajah teman-teman masih kelihatan. Terus juga tidak benar-benar gelap. Kalau masih buram sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau buramnya sampai gelap, kami sangat menyarankan teman-teman bisa mencari device atau perangkat lain untuk besok. Oke. Maaf mau tanya kalau semisalnya lupa bahasa Indonesianya tapi tahu bahasa Inggrisnya. Oke. Untuk ini untuk soal isian ya berarti ya. Kalau misalnya teman-teman yang tahu bahasa Inggrisnya tidak apa-apa ditulis saja bahasa Inggrisnya. Eh, Nanti kita akan melihat jawabannya benar atau salah.
Oke, nah selanjutnya kita akan beranjak ke penanya-penanya yang raise hand terlebih dahulu ya. Ini sudah ada beberapa yang raise hand. Silakan. Ya, ada yang raise hand dari Zahid Gibran. Oke, silakan Zahid Gibran untuk bertanya secara langsung, dibuka mic-nya. Eh, Selamat siang, Kak. Terdengar suara saya jelas. Yap, jelas Kak. Oh ya, saya mewakili anak saya. Soalnya anak saya masih sekolah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Oke. Yang pertama untuk mengenai anak saya kan ikut yang level SD. Nah, di situ kan ada video eksperimen. Saya mau nanyakan kalau nanti pada saat pengerjaan, apakah video itu bisa diulang, maksudnya diputar ulang, terus sistemnya bisa tidak, misalkan mengerjakan soal, misalkan nih nomor ke 15 kemudian di stop dulu terus kita mengerjakan nomor 16 terus dijalankan lagi atau harus di apa putar dari awal sampai akhir atau bagaimana sistemnya itu Kak. Jadi soalnya kan anak saya sekarang baru SD naik kelas 5 ya kemarin dari 4 yang waktu ikut penyisihan kemudian sekarang kelas 5 jadi mungkin Uh, dia perlu bertahap kayak gitu. Apakah video itu harus diputar selesai dulu baru bisa mengerjakan semua atau bisa bertahap-tahap? Kemudian yang kedua, eh, anak boleh nggak tidak Kak untuk bawa satu lembar kertas untuk coret-coretan atau dia apa menulis apa yang dia saksikan di video itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada koreksi nama asal sekolah eh, yang salah, kita koreksinya kapan gitu, Kak? Jadi itu aja dulu, Kak. Terima kasih. Tiga pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih, Bu, mewakili Kak Zahid ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Saya coba jawab satu persatu. Sebelumnya, oke, baik. Ya, pertanyaan pertama tentang video ya. Nanti kalau misalnya ternyata ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan ditanggapi ya, Bu ya. Kalau yang tentang video, apakah videonya boleh untuk di pause lalu diputar kembali? Jawabannya boleh gitu. Jadi nanti tampilan videonya ketika ada soal video, videonya bisa di play, bisa di pause, bisa diulang kembali gitu. Jadi bisa ditonton dan diputar-putar sebanyak yang diinginkan, tapi perlu diperhatikan bahwa kita ada waktu maksimal pengerjaan 90 menit gitu ya. Jadi jangan nanti keasikan nonton videonya diulang berkali-kali, terus waktu total yang 90 menitnya nanti habis gitu. Jadi jawabannya itu untuk yang video. Tapi kalau misalnya videonya singkat sebenarnya hanya 2 menit, terus ingin menonton lagi setelah selesai dan diulang lagi itu jawabannya boleh. Dan kalau misalnya mau pindah dari satu soal ke soal yang lain itu jawabannya juga bisa. Lalu untuk soal pertanyaan selanjutnya yang tentang kalau misalnya ada kesalahan penulisan nama atau kesalahan penulisan sekolah, mengubahnya kapan? Jawabannya mengubahnya bisa dari sekarang, Bu. Kalau misalnya di tampilan profil, nah ini seperti ini. Di kanan atas ada tulisan ubah profil, jadi bisa diklik. Ubah profil ini bisa untuk mengganti nama dan juga mengganti sekolah. Gitu. Jadi bisa dilakukan kapanpun. Satu pertanyaan lagi kalau tadi ada 3, satu lagi apa ya, Bu ya? Mohon maaf. Apakah sudah terjawab atau ada satu pertanyaan lagi tadi kalau tidak salah ya? Nah, oke, kalau misalnya sudah aman kita coba ke. Oh, kalau ada kertas ya, betul. Jawab. Kalau misalnya mau menggunakan coret-coretan kertas kosong dan alat tulis, jawabannya tidak apa-apa. Sama, masih sama seperti peraturan saat babak penyisihan kemarin. Penggunaan kalkulator selama bukan kalkulator elektronik diperbolehkan.
bukan kalkulator pintar juga diperbolehkan. Kertas kosong diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah buku bacaan ya, maksudnya buku paket, buku bacaan tidak diperbolehkan. Lalu device tambahan, handphone, tab, iPad, dan sebagainya juga tidak diperbolehkan. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini yang raise hand ada juga Kitza. Silakan Kitza dari SDN Polan 02 Jakarta. Bisa dinyalakan mic-nya. Ya, selamat siang, Kak. Selamat siang. Oke. Eh, saya orang tua dari Kiza sebenarnya. Mau menanyakan, itu kan kemarin pada saat login daftar ulang, apa bukti transfernya itu tidak terupload ya? Saya langsung masuk ke yang daftar ulangnya, terus tapi sudah dapat bukti bahwa sudah terdaftar di semifinal. Baik. Halo? Yap, Ya. Nah, ya. itu kan tadi kakak bilang ada kode peserta baru ya. Ya. Nah, itu mendapatnya dari mana kode peserta barunya? Soalnya Oke, ini masih dapat yang kita pegang masih kode peserta yang lama, yang pertama pada saat penyisihan. oke, baik. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jawabannya kode peserta baru yang saya maksud itu kode peserta yang ada di email pengumuman hasil penyisihan gitu. Jadi silakan kalau misalnya sudah digunakan untuk daftar ulang berarti memang sudah berhasil. Jadi maksud dari kode peserta tahapan semifinal itu adalah kode peserta yang ada di email. Jadi siapapun yang mendapat email, kode peserta yang mengikuti itu. Jadi setelah daftar ulang tidak akan ada kode peserta baru lagi. Jadi pun saat teman-teman nanti ingin login mengikuti babak semifinalnya, silakan login dengan kode peserta yang ada dalam email pengumuman hasil penyisihan. Seperti itu ya Kak ya. Lalu kalau misalnya belum sempat upload bukti transfernya, silakan dikirimkan melalui WhatsApp ke kontak person Ogi. Dikirimkan saja eh, foto bukti transfernya atau screenshotnya, lalu atas nama peserta siapa, asal sekolahnya dari mana. Seperti itu ya Kak Kidza ya. Oke, lanjut sekarang ke Altov. Silakan M Altov bisa ditanyakan pertanyaannya. Ya, selamat siang, Kak. Saya dengan orang tuanya Alta. Baik ya Kak. Iya, ini mau lebih ke peralatan sih pertamanya. Kebetulan di sini kan adanya memang hanya PC yang tanpa kamera sama laptop. Nah, kebetulan laptopnya memang perangkatnya OS-nya yang belum yang terbaru gitu. Apa ada batasan nggak sih untuk Google Chrome-nya harus yang updatean ke berapa gitu? Karena kan mungkin dengan OS yang di sini yang untuk yang tipe saya kebetulan nggak bisa upgrade lagi nih gitu. Mudah-mudahan bisa kompatibel dengan nanti CBT-nya gitu. Soalnya mungkin memang tidak ada lagi perangkat lainnya gitu nantinya gitu. Mhm. Sama mungkin apa lagi ya? Itu aja sih sebetulnya lebih ke kendalanya di situ. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jawabannya, kalau terkait OS Windows-nya tidak ada batas minimal gitu. Jadi kalau misalnya OS Windows-nya misalnya belum belum Windows 11 atau belum Windows 10, itu tidak apa-apa. Yang ditekankan itu adalah browsernya. Nah, cara untuk mengecek sudah update, silahkan kalau misalnya Chrome-nya sudah lama, bisa coba untuk di uninstall terlebih dahulu. Terus download, ketik aja di Google download Chrome gitu ya. Nah, ketika kita download sekarang itu yang akan kita download dan install pasti versi terbarunya.
gitu. Jadi untuk memastikan kalau misalnya masih khawatir ini sudah terupdate atau enggak dan belum tahu cara untuk cek update-nya. Sebenarnya kita bisa cek update juga, kita bisa ke pengaturan, ke setting. Tapi kalau misalnya cukup membingungkan, silakan di uninstall aja, dihapus Chrome-nya. Terus hari ini silakan ketik Google ke Google, download Chrome, terus install. Nah, yang diinstal per hari ini pasti sudah update. Itu untuk cara yang eh, kami rasa bisa memudahkan. Ya, kebetulan emang apa kemarin udah kan ada juga kendala dari salah satu aplikasi yang terinstall itu memang stuck nggak bisa diinstal apa di-upgrade lagi si Chrome-nya. Hmm, hmm. Mudah-mudahan sih nggak kendala ya di Chrome-nya gitu. Yap. Iya, gitu aja sih. Mungkin kalau untuk yang, oh iya, nanti maaf Kak, pertanyaan tambahan. Urutannya PG dulu, baru esai, lalu nanti pertanyaan untuk yang eksperimen ya, seperti itu ya nanti. Betul, betul Kak. Oke, ya kalau gitu. Terima kasih Kak jawabannya. Yap, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, selanjutnya kita ke penanya selanjutnya yang sudah raise hand dari Kak Andi. Boleh silakan. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak, silakan. Jadi mau nanya, apakah di rumah saya aku punya HP cuma dua, terus satu dipakai untuk ngerjain, satunya dipakai untuk kamera. Apakah bisa Kak? Oke, Kak Andi, jawabannya tidak bisa ya Kak, karena sebenarnya kameranya itu otomatis terintegrasi dengan CBT-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai perangkat yang terpisah, satu untuk kamera, satu untuk pengerjaan CBT, itu tidak bisa. Eh, jadi kalau saran dari kami silakan diusahakan untuk mencari satu perangkat yang kameranya ada, terus juga bisa mengerjakan CBT. Seperti itu Kak Andi. Kalau kalau untuk HP-nya dinyalakan kameranya bisa gak Kak? Kamera Kamera depannya dinyalakan bisa. Tapi balik lagi, kami sangat tidak menyarankan mengerjakan menggunakan HP, karena seperti kasus di babak penyisian kemarin, ada yang jawabannya itu tidak terbaca, jadi skornya nol. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada perangkat lain dan hanya ingin menggunakan HP, silakan. Tapi sekali lagi, eh, kami dari panitia tidak akan bertanggung jawab terhadap resiko dari penggunaan menggunakan handphone gitu. Jadi di technical meeting ini kami makanya ingin menyampaikan bahwa sangat tidak direkomendasikan mengerjakan menggunakan handphone. Kalau misalnya Kak, aku kan satunya aku pakai kerjain soal, satunya aku pakai untuk ngerekam. Satu HP yang ngerekam itu bisa dikasih link Zoom gak Kak untuk videoin ngevideoin aku untuk ngerjain soal. Oke, baik. Terima kasih Kak Andi. Jawabannya tidak bisa juga karena kita tidak menggunakan Zoom untuk sistem monitoringnya. Jadi tidak akan ada link Zoom yang diberikan ke peserta selama semifinal. Kita hanya menggunakan webcam yang sudah terintegrasi dengan CBT. Gitu. Jadi tidak bisa ada Zoom tambahan untuk monitoring. Oke Kak, terima Baik. kasih. Terima kasih Kak Andi. Selanjutnya Kak iPhone silakan. Silakan Kak iPhone. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Iya, maaf saya lupa kalau belum diganti ininya. Saya mewakili anak saya. Mau tanya, tadi kan saya joinnya telat ya. Jadi untuk durasi pengerjaan soal itu apakah mempengaruhi penilaian atau tidak, Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak. Jawabannya tidak ada gitu. Jadi eh, diselesaikan secara cepat ataupun pas 90 menit tidak akan mempengaruhi cepat atau lambatnya. Yang penting memang diperhatikan aja tidak melebihi batas waktu yaitu 90 menit. Karena nanti sistemnya akan
mati secara otomatis ketika sudah lebih lama dari 90 menit. Begitu ya, Kak ya. Semoga terjawab ya. Oke. Selanjutnya dari Kak Syahnas Kalista, silahkan Kak. Oke, halo Kak, ketemu lagi ya. Ya, Oke, aku izin tanya ya Kak. Kak, sistem penilaian soal isian singkat dan virtual eksperimen itu dinilai manual oleh juri atau dinilai dari sistem web WebOG ya? Soalnya saya khawatir saat pengerjaan disalahkan padahal jawabannya sudah benar. Oke, makasih. baik. Terima kasih Kak Syahnas. Jawabannya untuk pilihan ganda itu akan auto eh, korek dari sistem karena untuk soal-soal pilihan ganda kunci jawabannya sudah pasti ada ya. Tidak ada resiko untuk kesalahan. Kecuali kalau untuk soal-soal isian itu nanti akan double check gitu. Jadi sistem akan menilai, lalu akan ada juri dan tim pakar yang juga akan menilai gitu. Jadi sistem penilaiannya akan dua kalau misalnya yang isian secara sistem dan juga oleh manual dari tim pakar. Gitu ya Kak Syahnas ya. Oke, semoga sudah terjawab. Eh, untuk kenapa yang isian kita mencoba untuk double correction supaya untuk menghindari ada yang sebenarnya jawabannya benar, mungkin hanya typo sedikit. Itu nanti akan dipertimbangkan oleh tim juri karena kita juga punya tim juri dari berbagai macam eh, lembaga yang sudah kredibel juga. Oke, selanjutnya Kak Gunung Arjawam, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Oh, ya. Yap, halo, selamat siang Kak. Halo. Ya, ini saya orang tuanya mau bertanya, Mas. Jadi, boleh nggak kita tahu ini standar penilaiannya itu nanti lolosnya itu di skor berapa gitu. Kemudian apa namanya standar penilaian kecurangannya itu apa saja gitu. Karena tadi kan ada yang bertanya ternyata masih boleh bawa kertas coret-coretan, kemudian boleh pakai kalkulator biasa gitu ya. Nah, yang lain apakah ada kriteria kecurangannya, kemudian eh, standar skor penilaiannya yang lolos, yang dinyatakan lolos terendah berapa gitu, boleh tahu atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Yang pertama untuk standar penilaian terlebih dahulu ya. Eh, untuk mekanisme penilaian oh, bentar, akan seperti ini. Eh, Nah, yang akan diambil ke semifinal itu kita akan ambil 20 peserta skor tertinggi. Jadi nanti untuk semifinal kita akan pakai sistem ranking. Beda dengan kalau misalnya saat penyisian kita pakai sistem passing grade untuk sampai ke semifinal. Tapi di semifinal untuk ke final kita pakai sistem ranking dan nanti juga eh, hasil rankingnya kita akan publish dan 20 peserta teratas ini yang akan diundang gitu. Jadi kita tidak menetapkan passing grade tertentu di semifinal, kita hanya akan melihat dari 20 peringkat teratas yang akan kita ambil. Nah, eh, kalaupun misalnya nanti akan ada eh, skor yang sama misalnya di peringkat 20 dan 21 nanti kita akan lihat dari pembobotan soalnya karena nilai soal yang terbesar itu akan dari jawaban-jawaban isian video eksperimen itu memiliki bobot soal dan yang prioritas utama, lalu isian singkat prioritas kedua dan bobot soal kedua, bobot soal yang paling rendah dan prioritas ketiga itu dari pilihan ganda. Jadi kita akan lihat berdasarkan jawaban isian di soal dari eksperimennya, terus juga soal dari isian singkatnya, lalu yang terakhir baru soal dari pilihan gandanya. Nah, itu untuk sistem penilaiannya ya, Kak ya. Lalu yang kedua untuk sistem pencegahannya seperti apa? Jadi
di awal kita sudah kami menyampaikan bahwa diharapkan semua peserta wajib untuk menyalakan webcamnya karena di situ kita akan melihat dan merecord full aktivitas selama teman-teman mengerjakan tesnya. Kalau misalnya ada indikasi dari recording pengerjaan tersebut terlihat indikasi ada eh, kecurangan, bantuan dari pihak lain dan itu nanti akan mempengaruhi kelolosan ke babak final dan juga bisa mempengaruhi kalau misalnya ada indikasi kecurangan, kami melacak dari sistemnya akan ada konsekuensi tidak bisa mendapatkan sertifikat sebagai semifinalis nantinya. Seperti itu. Untuk bantuan-bantuan lain seperti device, buku juga itu tidak diperbolehkan. Jadi semua bantuan-bantuan yang eh, terdapat materi ataupun mempunyai kemampuan untuk mencari sumber jawaban lain itu tidak diperbolehkan. Selain itu untuk penggunaan kertas kosong itu masih bisa untuk membantu. Seperti itu eh, kalau jawabannya ya. Semoga menjawab. Lalu kita coba ke penanya selanjutnya. Ini masih cukup banyak juga yang raise hand dari Kak Biko Isada. Boleh silakan. Selamat siang. Yap, selamat siang Kak. Ya, ini sebenarnya mau tanya, untuk peraturan harus menggunakan webcam itu baru diberikan hari ini atau sudah dari kemarin ya? Soalnya saya baru tahu hari ini dan kebetulan juga laptop yang dimiliki oleh anak saya itu webcamnya sedang rusak dan saya berencana mengambil solusinya itu menggunakan kamera handphone. Tapi sepertinya tadi sudah dijawab bahwa kamera handphone mungkin tidak diterima oleh sistem CPT-nya. Ini kalau untuk mencari laptop atau PC yang ada webcamnya, buat kami dengan waktu yang segini kan agak sulit. Bagaimana solusi dari kakak panitia kalau ada permasalahan seperti ini? Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk informasi bahwa eh, pelaksanaan semifinal akan direkam itu sudah dimasukkan ke buku panduan yang sudah di-share dari awal pendaftaran gitu. Jadi bisa untuk dicek kembali di buku panduannya di Google Drive tersebut. Lalu kami dari panitia sambil tadi coba untuk memikirkan solusi bagi teman-teman yang mempunyai keterbatasan perangkat gitu. Jadi akhirnya dari kami akan memberikan link Zoom nanti untuk tambahan pengawasan gitu. Jadi untuk teman-teman yang tadi juga ya pertanyaan di awal dari Kak Andi yang tidak mempunyai kamera dengan webcam aktif, silahkan menggunakan dual device tambahan, tapi diharapkan device tambahan untuk record tersebut mempunyai kamera yang jelas, lalu bisa terlihat proses pengerjaannya, wajah yang mengerjakan terlihat, dan bisa stabil ya. Jadi karena pengerjaannya cukup lama, 90 menit, disarankan device tambahan tersebut eh, memakai tripod ataupun alat bantu lain jadi tidak dipegang oleh orang lain atau bahkan tidak dipegang oleh si peserta yang mengerjakan sendiri gitu. Jadi nanti besok kami akan memberikan link Zoom. Nanti link Zoom-nya akan digunakan sebagai monitoring tambahan. Nanti di akhir kami akan melakukan final cross check bagi peserta-peserta yang tidak ada recordingnya. Kita akan cek apakah di rekaman Zoom peserta tersebut ada gitu ya. Kalau misalnya ternyata rekaman di CBT-nya tidak ada karena webcamnya mati misalnya, lalu di Zoom juga tidak jelas videonya, itu nanti akan mempunyai konsekuensi hasil semifinalnya tidak diakui.
gitu. Jadi nanti setelah semifinal kami akan dari panitia akan melakukan double check baik dari hasil rekaman CBT-nya maupun hasil rekaman selama Zoom. Seperti itu ya, semoga menjawab Kak. Dan juga bagi teman-teman lain yang punya kekhawatiran tidak mempunyai webcam aktif di kameranya. Gitu. Jadi konsekuensinya adalah silakan mencari device lain yang kameranya jelas dan bisa mengikuti Zoom selama penuh 90 menit tersebut. Oke, Ya, selanjutnya terima silakan. kasih. Yap, sama-sama Kak. Dari Kak Irma Yunita. Boleh silakan Kak Irma dinyalakan mic-nya. Permisi, Yap, silakan Kak. eh itu maaf ya tadi soalnya saya masih di sekolah jadi tidak sepenuhnya mendengarkan. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu yang pertama, apakah hasil TM ini bakal di share di apa di saluran? Terus yang kedua itu ketika eksperimen itu kalau tidak didampingi oleh guru hanya orang tua apakah boleh? Dan untuk eksperimennya itu hanya lewat video kan, jadi tidak memerlukan alat-alat kayak yang lebih kayak alat-alat biologi tidak perlu kan? Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Oke, terima kasih Kak Irma Yunita. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya akan dikirimkan, eh, recordingnya akan kita upload di YouTube seperti biasa, jadi teman-teman bisa menonton rekamannya di hari ini. Dan nanti sore ini akan di-share. Yang kedua adalah tadi apakah eh, sorry Kak Irma tadi pertanyaan apa? Yang kedua Kak bisa diulang? Ini untuk pertanyaan kedua itu apakah kalau pas lomba itu kalau tidak didampingi oleh guru hanya orang tua saja di rumah apakah boleh? Oke, jawabannya boleh. Eh, Tidak apa-apa kalau misalnya tidak didampingi oleh orang tua atau guru, tapi dipastikan bahwa selama pengerjaan webcamnya aktif karena kita akan merecord keseluruhan proses Itu Mbak, pengerjaan. bisa kirim. Lalu kalau misalnya ternyata webcam tidak aktif, tadi dipastikan device tambahannya join Zoom yang kita berikan dan kameranya aktif juga. Itu. Lalu yang terakhir pertanyaannya tentang video ya, video eksperimen. Ya, video eksperimennya hanya akan berupa video. Jadi menonton eksperimen yang dilakukan oleh tim kami, peserta tidak perlu menyiapkan alat dan bahan apapun. Hanya menonton dan menjawab pertanyaan dari video eksperimen. Yang ini aja Mbak, yang pertama aja. Yang pertama aja. Mbak, yang lain sama jeruknya belum lagi kirim tambah. Gitu ya, Kak Irma ya, semoga menjawab. Oke, selanjutnya dari Kak Cakra Samudra, boleh silakan ada yang mau ditanyakan? Kak, jika jika webcamnya error atau masih belum bisa, apa waktu ujian sudah berjalan, terus boleh dibantu orang tua gak pada saat terjadi error? Oke, terima kasih Kak Cakra. Untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya webcamnya error, apakah waktunya berjalan? Jawabannya waktunya masih tetap berjalan ya, karena waktu berjalan ketika teman-teman klik memulai CBT. Jadi ketika teman-teman klik CBT, itu waktunya akan terus berjalan. Kalaupun kalau misalnya nanti selama pengerjaan internetnya error, nah waktunya juga akan terus berjalan selama internet error tersebut gitu. Jadi makanya sangat diharapkan sebelum pengerjaan teman-teman memastikan webcamnya sudah oke. Kalau misalnya webcamnya tidak oke, berarti jalan keluarnya adalah cari device lain lalu join Zoom.
Lalu internetnya juga dipastikan internetnya sudah oke supaya nggak ada gangguan di tengah proses pengerjaan. Itu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah boleh dibantu orang tua saat error? Kalau misalnya ternyata error dan memang butuh bantuan seperti misalnya kayak untuk membetulkan softwarenya atau apapun di itu tidak apa-apa, tapi memang diharapkan selama proses pengerjaan itu tidak ada orang lain yang tertangkap, diusahakan ya diminimalisir ada orang lain yang tertangkap di dalam webcam tersebut. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya darurat dan memang membutuhkan bantuan, misalnya ada hal-hal yang harus selesaikan di aplikasinya atau kamera atau laptopnya error dan anak-anaknya bingung, teman-teman bingung butuh bantuan orang lain, itu tidak apa-apa. Kayak gitu. Oke, begitu ya Kak Cakra ya. Selanjutnya silakan Kak Sopi, boleh dinyalakan mic-nya. Oke, aku mau tanya terkait apa yang eksperimen. Kebetulan kan dari beberapa video eksperimen yang aku pelajari untuk muridku ini tuh banyaknya tuh kan berbahasa Inggris. Nah, aku tuh ingin memastikan kalau video eksperimen nanti itu ada kata-katanya atau tidak, dan kalau ada itu bahasa Inggris atau bukan. Itu yang ke satu ya, Kak. Terus yang kedua, tadi itu ada dibahas kalau ya udah soalnya kan berurutan sebenarnya ya kalau urutannya dari PG, esai dan juga eksperimen. Dan tadi tuh ada satu statement yang kalau nggak salah tuh bilang ya udah yang penting hijau semua. Nah itu tuh berarti kita nggak bisa tekan selesai kalau nggak selesai soalnya atau tetap bisa karena mengingat ini ada poin minus gitu. Dan harapannya ketika muridku gak tahu sama sekali, aku tadinya mau ya udah gak apa-apa gak usah diisi kayak gitu. Itu yang kedua dan yang ketiga kebetulan tipe muridku ini tuh tipe yang kalau baca soal atau belajar tuh sambil diucapkan. Apakah itu akan mengganggu penilaian yang dari webcam itu atau enggak? Atau webcam ini tuh hanya memang menangkap gambar saja kayak gitu. Itu saja, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Sopi untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, videonya, video eksperimennya dilakukan oleh kami panitia, yang mana panitianya adalah orang Indonesia gitu. Jadi kami juga sudah memastikan bahwa di videonya ada teks, ada subtitle, dan istilah-istilahnya juga istilah-istilah umum dalam dunia biologi dan diusahakan dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada istilah-istilah yang tidak sesuai dalam konteks biologi gitu. Jadi itu untuk pertanyaan pertama ya. Jadi kita juga melakukan eksperimennya sendiri, bukan video yang diambil dari sumber lain ataupun sumber luar negeri. Jadi diharapkan untuk kekhawatiran tentang penggunaan bahasa Inggris ini tidak akan terjadi. Nah, yang kedua, oh ya, maaf izin mengkoreksi bahwa untuk menyelesaikan CBT tidak harus menjawab semua, jadi tidak harus hijau semua. Jadi kalau misalnya ternyata ada soal-soal yang tidak mau dijawab karena menghindari poin minus, itu diperbolehkan gitu. Jadi eh, tidak harus menunggu hijau semua untuk menyelesaikan CBT. Yang ingin disampaikan adalah ketika ingin menyelesaikan CBT, silakan dipastikan sudah yakin dengan jawabannya ataupun ada soal-soal yang memang benar-benar tidak ingin jawab. Ketika memang sudah benar-benar yakin, silakan diakhiri CBT-nya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah mengganggu kalau misalnya ada kata-kata yang diucapkan, misalnya baca soalnya sambil ngomong secara langsung, itu tidak apa-apa gitu. Jadi tidak akan mengganggu apapun. Begitu ya jawabannya, semoga terjawab. Oke, baik. Selanjutnya dari Kak Ibnu Zaki Baihaqi, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Kak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ibnu Zaki Bahaki dari MTSN 1 Sintang ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Video eksperimennya nanti, Kak, itu bakal ada di soal atau dikirim, Kak? Oke, baik. Untuk jawabannya videonya itu akan ada di CBT-nya langsung.
gitu. Jadi tidak akan dikirim melalui email ataupun melalui WhatsApp atau apapun, tapi teman-teman hanya akan play langsung videonya di CBT. Dan soalnya juga langsung ada di sana. Nanti teman-teman tinggal ketik jawabannya, karena itu nanti akan bentuknya soal isian. Oke, terima kasih Kak atas perhatiannya dan jawabannya. Yap, sama-sama, Bayi Haki. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Aditya Funix. Boleh, silakan. Halo, selamat siang Kak. Yap, selamat siang. Selamat siang. Ya, oke. Saya mau wakili anak saya sendiri. Ada yang pertama, tadi kan baru diomongkan mengenai bisa penggunaan dual device. Itu wajib atau opsional? Maksudnya setiap peserta wajib punya dual device. Yang pertama dari CBT, webcam, plus Zoom misalnya, atau itu opsional. Yang kedua, di persiapan materi OGI yang diberikan di sebelum pengisian itu kan ada soal-soal yang menggunakan uh, glacier, jadi rangkaian DNA yang diidentifikasi dengan menggunakan GLASS. Nah itu kan harus menggunakan website NCBI ya. Nah itu kalau misalnya keluar, itu bisa nggak pakai website di soal CBT ini? Yang kedua, yang terakhir, uh, mungkin juga mewakili yang lain-lain juga nih. Nanti hasil semifinal yang diberikan secara skornya itu semuanya atau hanya 20 besar saja. Itu aja Kak, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Kak Aditya. Jawabannya untuk pertanyaan pertama, Zoom dan webcam itu sifatnya opsional gitu. Jadi kalau misalnya webcamnya sudah aman, tidak perlu join Zoom. Zoom itu adalah eh, diskresi yang kami berikan bagi teman-teman yang webcamnya itu bermasalah gitu. Jadi nanti di akhir kita akan mengecek dari panitia kalau misalnya tidak ada rekaman webcamnya, kita akan cek di Zoom karena Zoomnya akan kita record juga di Zoom ada atau tidak. Kalau keduanya tidak ada, berarti itu akan menjadi catatan. Eh, Kalau misalnya sudah ada di webcam, kita tidak akan cek Zoomnya. Jadi kita akan cek salah satunya aja. Nah, yang kedua tentang penggunaan website lain kita eh, sudah memastikan soalnya itu aman tanpa harus ada bantuan penggunaan website lain kayak gitu ya gitu. Jadi eh, dari kami bisa jawaban yang bisa diberikan tidak ada soal bentuk-bentuk soal yang memang em, pada akhirnya jawabannya itu membutuhkan bantuan website atau software lain. Jadi tidak diperlukan untuk jawab pertanyaan yang nomor dua. Untuk pertanyaan nomor tiga, untuk scoring di semifinal ini nanti kita akan umumkan secara publik. Jadi berbeda dengan babak penyisian kemarin. Jadi di babak final semifinal ini nanti semua scoring dari baik yang 20 besar maupun keseluruhannya itu nanti kita akan share peringkatnya ya, peringkatnya nanti Oke, kita thank akan you Kak. share. Ya, Terima kasih Kak Adit. terima kasih. Yuk. Selanjutnya Kak Fajril, boleh silakan. Terima kasih, Kak. Eh, Kak, saya mau memastikan lagi, saya mewakili anak saya berhubung masih sekolah. Mau pastikan lagi, tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu yang digunakan webcam harus aktif. Zoom full 90 menit itu opsional. Nah, berarti yang ada di Juknis sebelumnya bahwa rekaman video itu berarti nggak perlu lagi ya, Kak? Yap, betul, nggak diperlukan lagi Kak untuk rekamannya karena opsinya adalah antara webcam atau join melalui Zoom. Nah, pertanyaan satu lagi aja, Kak. Kita kan sudah pakai webcam dan tidak join Zoom. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya di tengah jalan itu webcamnya error. Apakah kita langsung join Zoom gitu nggak apa-apa ya? Iya, karena kami akan recordnya itu kita akan monitor sampai dengan webcamnya aktif terus. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya ternyata di tengah jalan webcamnya error, silakan dicoba terlebih dahulu untuk diselesaikan. Kalau memang misalnya sama sekali nggak bisa, terus langsung akan pindah ke Zoom dari panitia, nggak apa-apa. Oh, oke. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama, terima kasih.
Kak, selanjutnya silakan Kak Joao Komorebi. Kita akan memaksimalkan technical meeting ini sampai jam 14.30 ya, teman-teman ya. Silakan selanjutnya Kak Joao Komorebi. Bisa dinyalakan mic-nya. Oke, kalau misalnya belum bisa kita next dulu ke Kak Anindya Nurrahmadani, silakan. Sudah dijawab tadi, Kak. Oke, baik. Oke, Kak Joao. Kak Anindya, silakan. Oke, sebelumnya aku mau nanya, untuk soal yang versi video eksperimen, itu bentuknya pilihan ganda atau esai ya? Oke, baik, Kak. Bentuknya isian ya. Jadi bukan pilihan ganda untuk 10 soal dari video. Oke, itu saja ya berarti ya sudah terjawab ya. Oke, lanjut ke Kak Dipta, boleh silakan. Kak, kalau untuk semifinalnya Kak nanti harus login lagi pakai data siswa. Jadi harus diganti. Jadi harus diganti profilnya gitu. Oke, Harus diganti. sip Kak Dipta. Jawabannya nggak harus. Jadi nanti silakan login aja. Kalau loginnya sudah berhasil, nah ini kan kita login nih. Ketika login nanti akan ada tampilan profil seperti ini. Nanti kan bisa dicek namanya, asal sekolahnya. Kalau udah oke semua, langsung aja diklik ikuti ujian babak semifinal. Jadi nggak perlu ada kewajiban untuk ubah profil. Ubah profil itu kalau misalnya ternyata ada namanya yang salah, namanya yang typo, silakan itu bisa ubah profil. Oh, jadi nggak usah ganti ke data siswa baru dari emailnya ya, Kak? Jadi gitu, Kak. Benar, kalau misalnya datanya udah betul, udah benar, misalnya data Dipta udah benar, dia nggak usah diedit lagi. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Aku live ya. Oke, silakan selanjutnya Kak Fitri. Oh, Kak Fitri udah enggak. Kak Auriel, boleh silakan Kak Auriel. Iya, selamat siang Kak. Saya mau izin bertanya, itu dengan pendampingan dari orang tua atau dari guru tuh maksudnya pendampingannya bagaimana ya Kak? Kayak eh cuma diawasin aja gitu ya maksudnya? Atau gimana? Oke, eh, jadinya untuk pendampingan tidak diperlukan ada pendampingan Kak Auriel tidak apa-apa, tapi memang pengawasannya kita akan lewat webcam yang aktif atau join di Zoom. Begitu ya. Jadi nggak diperlukan ada pendampingan. Itu update peraturannya. Oke, baik. Selanjutnya, Kak Michelle. Boleh silakan Kak Michelle. Kak Michelle, boleh dinyalakan mic-nya? Ya, baik Kak. Selamat siang Kak. Ini Selamat siang. dengan orang tuanya Michelle Kak. Oke, baik. Ya, mohon maaf Kak, ini eh, terlambat masuk join Zoom Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, ini mau tanya dulu terkait waktu lomba besok Pak. Kak, kira-kira waktunya kapan, jam berapa Kak? Kemudian yang berikut eh, terkait dengan perangkat yang digunakan. Apakah digunakan 2 perangkat atau cuma 1 perangkat, Kak? Kemudian yang berikut, Kak, terkait dengan kode peserta, Kak. Ini kemarin saat mendaftar ulang, itu gunakan kode peserta waktu ikut babak semifinal, bukan menggunakan
kode peserta pada email. Apakah besok itu gunakan kode peserta yang mana, Kak? Yang di email atau yang digunakan untuk mendaftar ulang kemarin? Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, Coba menjawab ya Kak. Untuk waktu, nah waktu pembagiannya sesuai dengan yang ada di layar ini ya. Jadi kita akan bagi sesuai dengan jenjang. Jadi range waktunya akan lebih sempit dibanding bangku penyisian kemarin. SD di jam 9 sampai 11.30 WIB. SMP di jam 11 sampai 13.30 WIB. SMA di jam 13 sampai 15.30 WIB. Jadi silakan disesuaikan. Kalau misalnya eh, peserta ada di WIB berarti waktunya sama seperti ini. Kalau ternyata di WITA atau WIT disesuaikan aja. Itu untuk waktu pengerjaan ya, Kak. Terus yang kedua tentang perangkat. eh Perangkat jadinya yang digunakan hanya satu perangkat aja, tidak usah dua perangkat. Tapi dipastikan kalau satu perangkat webcamnya itu aktif. Kalau misalnya ternyata webcamnya tidak bisa, kami sangat menyarankan coba cari dulu eh, perangkat yang webcamnya aktif. Kalau memang sama sekali tidak bisa juga, nanti bisa join di Zoom melalui perangkat tambahan. HP misalnya, tapi dipastikan HP-nya kameranya bagus juga dan bisa on kameranya selama proses pengerjaan. Lalu yang ketiga, kode peserta yang digunakan. Kode peserta yang digunakan adalah kode peserta yang digunakan saat daftar ulang semifinal. Gitu. Jadi untuk memastikan coba aja sekarang login pakai kode peserta itu, nanti akan ada tulisan selamat Anda sudah terdaftar untuk semifinal. Maka itu aman. Nah, besok di waktu pengerjaan nanti akan ada tulisan eh, tombol kuning seperti dengan yang ada di layar ini, ikuti ujian babak semifinal. Nah, jadi kode peserta yang digunakan yang dipakai daftar ulang ya, yang berhasil daftar ulang kemarin itu yang akan digunakan untuk semifinal. Oke, itu semoga terjawab ya, Kak Michelle. Selanjutnya Kak Aufar, boleh silakan Kak Aufar. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Saya saya mau tanya, itu waktu itu saya kan sudah daftar ulang. Terus waktu daftar ulang ada keterangan untuk mengupload bukti transfer. Nah, waktu itu saya tidak mengupload bukti transfer. Itu tapi sudah muncul keterangan bahwa Anda sudah terdaftar sebagai peserta babak semifinal. Apakah harus diupload kembali? Terus kalau memang harus diupload kembali, itu uploadnya kemana ya, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alvar untuk pertanyaannya. Jawabannya, kalau misalnya lupa untuk upload bukti transfernya, silakan diupload, dikirimkan aja ke WhatsApp PIC. Nah, nanti eh, ya ya CP-nya, maaf, maksudnya CP, kontak person. Kontak person yang ada di publikasi OGI itu di WA, lalu bukti transfernya di WA aja ke sana. Nah, sambil mengirimkan bukti transfer ke WA, dituliskan juga atas nama peserta siapa, asal sekolahnya dari mana, kode pesertanya apa. Itu ya, Kak Alvar. Semoga terjawab. Oke, kita pindah ke penanya selanjutnya. Kak Haris Setiawan, silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Kak, izin. Baik, Saya tanya, oke. kalau memakai Chromebook, webcamnya pakai kamera depan atau depan belakang? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Memakai Chromebook, yang pertama dicek dulu nanti Google Chrome-nya sudah update ya, Kak Hari ya. Lalu yang kedua, kamera yang digunakan adalah kamera kamera depan. Maksudnya kamera yang bisa melihat muka teman-teman ya. Jadi eh, nanti dilihat disesuaikan aja kamera. Misalnya ada dua kamera. Kamera apa yang bisa
dipakai saat proses pengerjaan itu kelihatan muka teman-teman dan sekelilingnya itu. Kayaknya sih itu kamera depan ya berarti ya, karena kan kamera belakang itu nyorot ke depan. Eh, maksudnya tuh nggak ke orang yang menggunakan laptopnya gitu ya. Jadi intinya adalah kamera yang dinyalakan adalah kamera yang mengizinkan untuk kami melihat wajah teman-teman. Gitu ya, Kak, jawabannya. Tadi Kak siapa ya lupa. Itulah pokoknya ya jawabannya ya. Oke. Selanjutnya Kak Atika Zahra boleh silakan. Dinyalakan ininya apanya? Mikrofonnya. Kalau belum bisa kita next dulu ke Kak Nurin. Boleh Kak Nurin, silakan ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Kak. Izin saya orang tua Nurin karena anaknya kebetulan masih sekolah juga. Izin bertanya, kemarin kan saya juga setelah daftar ulang itu saya nggak lihat ada upload untuk bukti pembayaran. Nah, untuk saat ini mau kirim bukti pembayaran itu ke nomor berapa nggih? Baik, terima kasih Kak. Untuk uploadnya ke WA kontak person aja. Kalau mau tahu kontak personnya silahkan bisa cek di Instagram. Nanti ada informasinya Instagram Ogi ya, @olimpidomicid. Nah, bisa ke direct message Instagramnya boleh. Nanti ataupun nanti di IG juga ada keterangan CP-nya sih. Jadi bisa ke DM Instagram, bisa juga ke WhatsApp kontak personnya. Nanti sambil dikirim bukti transfernya ditulis juga ya Kak keterangannya itu atas nama peserta siapa, kode pesertanya berapa, asal sekolahnya dari mana. Sebentar, ini tadi saya udah chat di obrolan ini yang ke panitia. Saya udah kirim. Iya. Oke, baik. Mungkin nanti setelah technical meeting panitia yang bersangkutan akan mengecek ya, gitu. Oh, boleh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Kak Nurin. Oh, tadi Kak Nurin belum bisa ya. Kak Naizan Adli, silakan. Yap, silakan bisa disampaikan pertanyaannya Kak Naizan. Suaranya belum keluar. Sudah on mic ini tapi suaranya belum terdengar nih. Oke, kita hold dulu kali ya Kak Naizan ya. Kita coba ke penanya selanjutnya dulu. Kak Nuriza Salsabila. Silakan Kak Nuriza. Oke, halo Kak. Udah kedengaran ya? Kedengaran. Oke, aku mau tanya, untuk yang di pedoman OGI itu kan ada pernyataan kalau peserta diwajibkan mengunggah surat izin dari orang tua atau wali. Nah, itu yang dimaksud adalah surat izin yang bagaimana dan apakah perlu diunggah? Lalu pertanyaan yang kedua adalah tadi kan untuk untuk semifinalnya besok kan pakai webcam yang udah aktif. Nah, tapi ketika webcamnya nggak bisa itu kan dialihkan ke Zoom. Nah, untuk link Zoom-nya itu diperolehnya dari mana? Terus pertanyaan yang ketiga, kan di jenjang SD ini kan dari jam 9 sampai jam 11.30. Tapi jika nih ya, jam 9 sampai jam 11.30 ini tadi ada kegiatan, itu apakah bisa nih Kak mengerjakannya itu di atas jam 11.30?
apakah harus wajib banget ikut di jam 9 sampai jam 11.30? Oke, itu aja sih, Kak. Baik, terima kasih Kak Nuriza Salsabila untuk pertanyaannya. Jawabannya yang pertama surat izin, jadinya update peraturan kita tidak perlu menggunakan surat izin. Jadi tidak ada. Jadi nggak perlu ada upload apapun terkait surat izin. Yang kedua, webcam dan Zoom itu tadi jawabannya adalah yap betul gitu. Jadi kalau misal silakan dipilih salah satu webcam atau Zoom. Nah, untuk Zoom linknya itu nanti akan diberikan sebelum pelaksanaan. Nanti malam akan diberikan linknya. Nanti link Zoom-nya akan dikirimkan melalui email dan juga saluran WA gitu. Jadi untuk yang ingin join Zoom-nya karena tidak aktif misalnya webcamnya nanti bisa dicek nanti malam atau maksimal besok pagi yang pasti sebelum jam 9 itu link Zoom-nya ada di email maupun di saluran WA. Yang ketiga, SD kalau misalnya mau di luar jam 9 sampai 11.30 bagaimana? Jawabannya mohon maaf tidak bisa Kak gitu. Jadi silakan disesuaikan jadwalnya karena sistem kami tidak akan membuka lagi untuk SD setelah jam 11.30. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan. Pun SMP dan SMA begitu benar-benar disesuaikan SD di jam 9 sampai 11.30, SMP di jam 11 sampai 13.30 dan SMA di jam 13 sampai jam 15.30. Waktu Indonesia bagian Barat. Jadi yang WIT dan WITA menyesuaikan ya. Oke, baik. Silahkan selanjutnya Kak Halil Azmi. Halo Kak, Ya, mau bertanya kalau misalkan pada saat pelaksanaan webcamnya menggunakan webcam tambahan gitu Kak, bukan dari laptopnya, tapi yang pakai USB gitu, itu terdetek nggak pada saat si CBT? oke. Jawabannya ke Dita Kak aman. Nanti kan kelihatan tuh waktu CBT. Eh, Asalkan diatur aja di pengaturan input device-nya ya. Selam, Oke Kak, ya. oke kalau gitu. Nanti kan Terima kasih Kak. ya waktu pilihan nah nih waktu pengerjaan kan ada kelihatan nih mukanya. Jadi kalau misalnya mukanya kelihatan, muka kakaknya berarti aman. Kalau misalnya ternyata gelap, nah berarti itu tidak terbaca. Silakan nanti disesuaikan. Kayak gitu ya. Oke, Oke. oke. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, nanti biasanya tuh waktu izin kamera ini nanti akan ada opsinya menggunakan kamera apa. Kalau misalnya nanti pakai perangkat tambahan, nanti dipilih aja keterangan kamera tambahan tersebut. Oke Kak. Oke, baik. Kita buka di 3 penanya lagi ya, eh, teman-teman, Bapak Ibu. 3 penanya lagi sebelum kita akhiri technical meeting ini. Selanjutnya silakan Kak Afi. Silakan on mic Kak Afi. Untuk yang bertanya di chat juga dari tim kami panitia juga sudah mencoba menjawab dengan secara tulisan di chat. Jadi aman. Baik, silakan Kak Afi. Itu buat apa waktu semifinalnya apa harus di video juga apa harus ada pendampingnya? Dan juga apa ada kode peserta baru? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Afi. Untuk pertanyaan pertama, apakah di video di selama proses pengerjaan harus ada pendamping? Jawabannya tidak, tidak harus ada pendamping, tapi dipastikan videonya aktif, webcamnya aktif, atau nanti kalaupun pakai Zoom, kameranya aktif juga, gitu. Jadi intinya adalah proses teman-teman mengerjakan mukanya kelihatan dan sekitarnya juga kelihatan gitu ya. Jadi nggak yang ngezoom banget, ngezoom banget misalnya kayak gini nih. Nah ini kan ngezoom banget tuh, eh, apa sekitarnya nggak kelihatan. Nah jadi ya nggak kebaca juga sih ya kalau kayak gini deket banget ya. Kayak gini, nah ini kan kelihatan nih sekitarnya tuh kelihatan kan. Nah, jadi disesuaikan proporsinya. Terus yang kedua,
Kode peserta baru nggak ada, jadi silakan pakai kode peserta baru yang sorry, kode peserta baru nggak ada, jadi silakan pakai kode peserta yang digunakan saat daftar ulang. Jadi login aja pakai kode peserta itu, eh, dan kode pesertanya juga sama dengan yang dikirimkan melalui email pengumuman kelolosan. Itu semua memakai kode peserta yang sama. Jadi kita tidak mengirimkan kode peserta baru lagi selain kode peserta yang dikirimkan saat email pengumuman penyisihan. Seperti itu. Kak, apa boleh bertanya lagi untuk yang kedua kalinya? Gimana, Kak? Apakah boleh saya bertanya lagi? Soalnya ada beberapa yang mau saya tanyakan lagi. Oh, boleh silakan, Kak Afi. Itu nanti karena saya tinggal di pondok, jadi saya nanti pinjam laptop Ustadz saya buat mengerjakan soalnya. Terus kalau misal insya Allah nggak terjadi, kalau webcamnya itu tiba-tiba error, terus saya nggak ikut Zoom-nya, apa boleh? Nah, kalau saran kami, kalau misalnya ada kekhawatiran webcamnya error, jadi siap-siap aja device tambahan untuk join Zoom. Jadi nanti bisa langsung diantisipasi dengan join Zoom gitu. Plus ada kayak tripodnya ataupun buat penyangga kamera HP-nya. Nah, karena kalau misalnya ternyata kameranya putus di tengah jalan, terus kita nggak dari panitia tidak menemukan backupnya, di Zoom nggak ditemukan juga. Nah, nanti eh, akan berisiko kepada panitia tidak bisa memverifikasi pengerjaannya. Jadi silakan diantisipasi aja ya, Kak Afi ya. Ya, oke. Terima Oke. kasih Kakak. Oke, ini informasi juga ya buat yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran, aduh webcamnya ini kayaknya tidak terlalu bagus nih gitu. Jadi bisa ada backup perangkat lain. Jadi buat jaga-jaga gitu ya. Kita sedia payung sebelum hujan. Nah, sekarang kita sedia HP sebelum webcam error gitu ya. Nah, dua pertanyaan lagi. Selanjutnya Abigail dari SDK Penabur, boleh silakan. Silakan Kak Abigail, dinyalakan mic-nya. Oke, kalau misalnya masih kesulitan, kita lanjut dulu. Kak Weaver, Sam. Kak, Oh boleh, oke udah Kak Abigail. Boleh silakan Kak Abigail. ada kisi-kisinya nggak ya untuk soal yang video eksperimen? Oke, terima kasih Kak Abigail. Jawabannya kisi-kisinya itu masih sama seperti yang ada di pedoman yang di silabus. Karena eksperimennya juga masih akan, kita akan ada dua eksperimen untuk semua jenjang. Untuk materi pertama itu akan seputar bioteknologi. Lalu yang kedua videonya akan seputar pewarisan sifat. Gitu. Nah, jadi itu tentang videonya. Nah, detail materinya itu akan sama sesuai yang ada di silabus gitu ya. Bisa dicek bioteknologi itu tentang apa aja sih. Terus misalnya pewarisan sifat itu tentang apa aja gitu. Jadi silakan nanti dicek aja, dipelajari-pelajari. Yang pasti tidak akan eh, berlawanan dengan materi tersebut. Seperti itu ya Kak Abigail ya. Oke, lanjut penanya terakhir, dari Kak Quiver Sam Lee. Silakan Kak Quiver, bisa dinyalakan kameranya. Kak Quiver, bisakah? Hmm. Kalau belum bisa Kak Quiver, kita next dulu. Kak Trixie Diela. Silakan Kak Trixie Diela. Oke, halo Kak, kedengaran? Kedengaran. Oke, aku mau tanya satu pertanyaan.
Nanti untuk materi soal semifinal itu soalnya ada kesamaannya nggak sama materi yang ada di silabus? Baik, Kak Triksi. Eh, Jawabannya akan sama seperti silabus pasti. Jadi kita tidak akan eh, menyalahi silabus. Jadi silabus kan ada 4 materi pokok. Biologi dasar, pewarisan sifat, bioteknologi, dan bioinformatika. Jadi semua soal bahkan sampai final nanti itu akan tentang itu, tentang yang ada di silabus. Jadi masih akan sama ya. Oh, oke, Kak. Baik, Makasih ya. sama-sama. eh oke, baik. Sekian. Oh tadi Kak Quiver Ya, Samly. tadi Oke. saya nggak bisa buka mute sendiri soalnya Kak. Oh ya, baik. Silakan Kak. Oke, mamanya Q sebenarnya. Saya cuma mau tanya aja. Ini laman webnya kalau sekarang saya buka memang belum ada kolom klik untuk mengikuti semifinalnya memang belum ada ya Kak. Betul, karena dibukanya nanti sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan Kak. Besok. Oke, oke. Terus saya mau eh, menyampaikan lagi. Ini ada beberapa ortu juga nih yang kayaknya yang pertanyaannya sama ya di chat ya. Mm. Boleh nggak panitia share juga gitu? Berapa sih sebenarnya jumlah peserta yang ikut OGI kemarin penyisihan? Terus berapa yang masuk lolos semifinal gitu? Sampai kita pengen tahu passing grade itu kemarin berapa sih Kak gitu. Biar lebih transparan aja sih kita pengen tahu aja gitu. Kemarin sebenarnya sejumlah berapa sih yang akhirnya masuk untuk ke semifinal ini? Itu aja sih Kak. Kalau boleh sih di-share gitu. Biar kita tahu aja berapa sih jumlah pesertanya semua dan berapa yang lolos ke semifinal. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, baik. eh Untuk pertanyaannya yang terkait dengan jumlah peserta yang mengikuti, jadi sampai dengan data kita eh, totalnya yang mengikuti OGI yang terdaftar sampai dengan di babak penyisihan kemarin ya, itu ada di angka 2.260. Itu di data kita ya, total dari semua jenjang gitu. Nah, jadi semua jenjang mengikuti ada di 2.660. Mungkin nanti kita terkait jumlah-jumlah ini akan kita publikasikan juga di sosial media ya, di Instagram OGI setelah nanti babak semifinal dan menuju babak final gitu. Jadi, tapi kalau untuk disampaikan di sini yang terdaftar di babak penyisian itu ada di 2.260. Lalu yang lolos ke babak semifinal yang seperti di tahapan yang sekarang teman-teman ikuti itu ada di angka 920. Jadi 920 yang mengikuti semifinal. Dengan pembagian untuk yang di SD itu ada di angka 350, yang di SMP itu ada di 237, dan di SMA itu ada di angka 360. Itu detailnya itu mungkin ada selisih nanti soalnya kita sambil ngelihat data juga, tapi total akhirnya memang 920. Nah, untuk pastinya nanti kita akan rilis di Instagram karena sebagai bentuk reporting juga nanti kita akan berikan data transparannya itu di Instagram untuk peserta-pesertanya mulai dari yang mendaftar di awal. Nah, untuk passing grade-nya memang kita tidak memberikan jumlah passing grade pasti. Tapi yang bisa kita berikan adalah passing grade-nya itu kemarin diambil cut off-nya dari hasil aku rata-rata akumulatif keseluruhan poin gitu. Jadi nilai rata-rata dari SD itu akan menjadi passing grade untuk SD. Yang SMP juga nilai rata-ratanya itu akan menjadi passing grade SMP, dan juga untuk yang SMA nilai rata-ratanya menjadi passing grade untuk SMA. Nah, semua peserta yang skor akhirnya itu ada di rata-rata atau bahkan lebih tinggi itu lolos ke babak semifinal kayak gitu. Nah, peserta yang nilai akhir babak penyisihannya di bawah rata-rata di jenjang tersebut itu dinyatakan gugur, tidak bisa lanjut ke semifinal. Nah, dari semifinal ke final nanti kita pakai sistem ranking gitu. Nah, 20 besar itu nanti akan
lolos ke babak final. Nah, nanti untuk sistem ranking ini setelah semifinal saat pengumuman nanti kita akan share. Jadi kita bisa tahu kita ada di peringkat berapa dan skor kita berapa. Nah, itu yang bisa kami berikan dari panitia dan semoga ini juga bisa menjadi eh, penutup dari sesi technical meeting ini. Nanti rekamannya akan kita upload ke YouTube dan link YouTube-nya akan kita share di WA channel. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngecek-ngecek lagi juga silakan. Dokumen yang di-share screen ini juga nanti PDF-nya akan di-share juga. Jadi silakan nanti bisa untuk dibaca-baca lagi. Nah, kalau misalnya masih ada yang punya pertanyaan, silakan pertanyaannya bisa untuk ditanyakan di Instagram ataupun di WA ya, di melalui kontak person Ogi. Sekian dari kami, dari panitia. Terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu semua atas antusiasmenya di siang hari ini. Selamat mempersiapkan dan mengerjakan Ogi besok hari. Dipastikan bahwa waktunya sesuai gitu ya. Eh, bahwa SD di jam berapa sampai jam berapa, terus di SMP di jam berapa sampai jam berapa, SMA jam berapa sampai jam berapa, karena di luar waktu tersebut kita tidak akan membuka sistem CBT-nya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Semangat untuk mempersiapkan oginya. Semoga semuanya lancar. Selamat siang semuanya.